ittaqu rabbakum, takutlah engkau rabbakum pada Tuhan kalian. Dengan jalan apa? Dengan jalan mentaati Allah. Kenapa? Inna zalzalatat sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya goncangan kiamat itu tanda-tanda akan datangnya kiamat. Inna zalzalatat sa'ati, sesungguhnya goncangan bumi yang berkaitan dengan akan terjadinya kiamat, syai'un 'adzim, merupakan sesuatu yang agung, yang dahsyat, bergoncang, menggoncang. Kenapa kedahsyatan dan keagungan peristiwa menjelang datangnya kiamat itu? Karena tidak bisa dianalisa dengan akal. Ayat ini menunjukkan bahwa peristiwa goncangan yang dahsyat itu sebelum terjadi kiamat. Sebelum terjadi kiamat. Karena sudah goncangan dahsyat ini, saat-saat lagi akan terbit matahari dari barat. Ini tanda-tanda bahwa kiamat akan segera datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tartil Al-Quran Karim. Kita buka halaman 478. Oh, 479 ya. 479. Oh, udah 78. Halaman 478 surah Fussilat ayat 19. Halamannya 478 surah Fussilat ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yusharu a'da'ullahi ilan nari fahum yunza'un. Wa عليهم سمعهم حتى شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم
ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين jadi ada di tenggorokan ain minal kalau tidak seperti itu hamzah bukan ain. Minal tadi itu hamzah. Jadi minal tadi itu hamzah, tapi kalau ain minal ada tenggorokan. Wa qayyadna lahum qurana'a fazayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma khalfahum ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم إنهم كانوا خاسرين صدق الله العظيم. Tafsir Al-Quranul Karim, kita buka halaman 332. Halaman 332 surah Al-Hajj. Halamannya 332 surah Al-Hajj mulai ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara وما هم بسكارى ولكن
inna adzaballahi syadid. Sadaqallahul azim. Sebelum saya mengurai surah Al-Had ayat 1 dan ayat 2 ini, sedikit ingin saya duplik pada bulan Ramadan yang suci ini, yang sekarang sudah masuk di hari ke-11 ya. Masuk di hari ke-11 berarti sudah sepertiga kita lewati. Kata Nabi, bulan Ramadan itu dibagi menjadi 3 bagian. 10 hari pertama atau sepertiga pertama itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saking rahmatnya Allah, doa-doa kita pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban agar supaya umur kita disampaikan bulan Ramadan kemudian dikabulkan oleh Allah. Sehingga 10 hari pertama itu merupakan belas kasih Allah kepada kita, kepada hambanya, sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Mudah-mudahan yang 10 hari ini dicatat oleh Allah, dinilai oleh Allah dengan pelaksanaan ibadah yang sempurna. Walaupun ada kekurangan-kekurangan di situ, mudah-mudahan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada 10 hari kedua, sepertiga yang kedua, yang pertengahan, itu kata Nabi merupakan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ke-11 sampai pada hari ke-20 itu ampunan nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dosa-dosa kita. Kemudian pada hari terakhir itu merupakan itqun minan nar, kata Nabi. Jadi pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan semuanya kita dapatkan. 10 hari yang pertama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 hari yang kedua merupakan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada hari terakhir kemudian kita mendapatkan pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan semua. Bapak-bapak, pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana kita mencoba menghitung-hitung kemurahan Allah. Karena dengan sering kita menghitung-hitung kemurahan Allah, itu banyak syukur kita, banyak bersyukur. Banyak sekali kemurahan-kemurahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan merupakan khosoif, merupakan keistimewaan yang hanya diberikan kepada umat Nabi. Umat Nabi-Nabi sebelumnya tidak diberikan ini, tidak diberikan keistimewaan ini. Mari kita hitung. Dulu Rasulullah pernah dituturkan oleh Allah bahwa, wahai Muhammad, dulu di Bani Israel itu ada seorang yang berjuang memangkul senjata selama 1000 bulan. 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikrus ke tahun kira-kira kurang lebih 84 tahun. Terus mangkul senjata, berjuang di jalan Allah, jalan Allah. Nah, kemudian Nabi itu apa namanya? Mary itu ya, iri. Dan memohon kepada Allah, ya Allah, berikan keistimewaan itu pada umat kami. Umat kami Engkau berikan umur yang pendek, antara 60 sampai 70 tahun. Kata Nabi, a'mar ummati ma baina sittin wa sab'ina sanata. Umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang sudah lebih nih, Pak Haji mulai berapa? 70, 73. Biasa 40. Ya, keluar hasil berkisar antara itu 60 sampai 70 umur umatku, kata Nabi. Padahal apa kaumnya Bani Israel? Kaum Bani Israel itu, Bani Israel itu artinya umat keturunan dari Nabi Yakub, Bapak. Jadi Israel itu adalah Nabi Yakub itu sendiri. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad. Jadi itu satu rumpun, itu satu keluarga.
Cuma kemudian setelah mencar di bawah, kemudian jadi saling lirik antara Nasrani dan Islam, antara Yahudi. Sama-sama satu rumpun itu sebetulnya. Musuh bebuyutan. Ya. Musuh bebuyutan. Ya itu. Nah sekarang sudah mulai dicari jalan keluarnya agar supaya tidak bentrok terus dunia ini. Baik, itu 10.000 bulan itu berarti 84 tahun seperti umur umatku. Ya Allah hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Tolong berikan keistimewaan itu pada umat kami. Akhirnya Allah memberikan keistimewaan itu berupa Lailatul Qadar yang nilainya sama dengan perjuangan orang Bani Israel itu 1000 bulan. Jadi khairun min alfi syahr. Inna anzalna fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun. Lailatul Qadr di mana Al-Qur'an diturunkan itu dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Lauh Mahfuz kemudian diturunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit dunia. Ya, langit kita ini diturunkan satu sekaligus. Kemudian dari Baitul Izzah itu diturunkan kepada Nabi untuk berbagai keperluan selama kurang lebih 23 tahun. Ya, Al-Quran ini diencret-encret oleh Allah yang diturunkan kepada Nabi sesuai dengan kebutuhan selama kurang lebih 23 tahun. Yang di Mekah 13 tahun, 13 tahun, kemudian yang sisanya di Madinah kurang lebih 10 tahunan. Jadi siapa yang beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar, nah itu ya pahalanya itu 84 tahun. Nah, kalau misalnya sekarang sudah berumur 40 tahun, nah, kemudian ibadah kita di bulan Ramadan itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, ya tinggal nambahkan saja 84 tahun ditambah 40 tahun, sudah 100 lebih. Sudah 100 lebih. Itu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad dan tidak diberikan kepada yang lain. Mudah-mudahan kita bertepatan dengan Lailatul Qadar itu. Nah, dari awal sebetulnya ini sudah kaset. Dari awal sebetulnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu disebutkan barang siapa yang sholat berjamaah Maghrib dan Isya selama bulan Ramadan, hatta yang qadi syahr Ramadan sampai selesai bulan Ramadan itu sama dengan mendapatkan Lailatul Qadar. Sempurna, sempurna, sempurna kata Nabi. Siapa yang tidak pernah pot Maghrib dan Isya-nya berjamaah? Pak Muti. Cimonir, siapa lagi? Banyak nih. Hah? Hampir semua ini. Yang nampak. Ya. Yang nampak. Yang imami. Nabi bersabda, "Man shallal maghrib wal isya fi jama'atin hatta yanqadi syahrul Ramadan faqad adda min lailatul akhadha min lailatul qadri tamatan. Siapa yang sholat berjamaah mulai dari tanggal 1 Ramadan maghrib dan isya-nya berjamaah terus nggak pernah pot sampai selesai bulan Ramadan, itu faqad akhadha min lailatul qadri bihadin wafir, maka dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar bihadin wafir dengan bagian yang sempurna, yang penuh. Nah, kalau sekarang sudah ada yang khotbah itu tahun depan kita bertekad untuk tidak lagi maghrib dan isya-nya. Ya, bisa di masjid, bisa di mushola, bisa di rumah dengan istri. Tidak harus. Itulah Bapak. Itu keistimewaan yang pertama atau kemurahan Allah yang pertama. Nah, satu malam nilainya sama dengan 84 bulan, lebih bagus dari 1000 bulan. Keistimewaan yang kedua, beramal kebaikan satu dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Jadi ada bermaksud kebaikan, kemudian kebaikan itu dilaksanakan. Kalau dilaksanakan maka kebaikan itu diberi pahala 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bermaksud kebaikan tapi tidak terlaksana, entah karena apa, kemudian tidak terlaksana, itu diberi kebaikan satu oleh Allah, padahal tidak melaksanakan kebaikan. Niat berbuat baik tapi tidak terlaksana, itu sudah dapat satu pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan niat toh kemudian dilaksanakan. Roce itu namanya. Niat fokus, tapi tak terlaksana lagi. Itu kan roce kemudian.
itu berniat saja tidak terlaksana dapat pahala 1. Kalau terlaksana dapat pahala 10. Sebaliknya berniat buruk tapi dilaksanakan hanya diberi 1 keburukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berniat buruk tapi tidak terlaksana entah karena apa, diberi kebaikan 1 oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat buruk misalnya, kemudian tidak terlaksana entah apa sebabnya, itu diberi kebaikan 1 oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berbuat baik itu bisa menghapus perbuatan buruk 10 perbuatan buruk. Perbuatan maksiat misalnya, udah ada kebaikan, ini bisa menghapus 10 yang lalu. Imam Nawawi mengatakan itu kalau berkaitan dengan hak Allah. Tapi kalau berkaitan dengan hak manusia tidak bisa menghapus kebaikan itu. Tetap harus dibayar, harus dimintai ridhonya. Kalau enggak harus dibayar atau dimintai ridhonya. Kalau punya salah misalnya pada tetangga, pada teman misalnya, itu harus diberitahu. Manoleh atau kak, kok minta seorang, kedore kok dia putar belanja, umpama. Harus diberitahu begitu kalau hakul adami. Tapi kalau hak Allah itu berbuat baik, berbuat buruk, kemudian disusul dengan kebaikan, maka kebaikan itu bisa menghapus 10 keburukan. Sekali lagi itu bila berkaitan dengan hakullah. Jadi kalau berkaitan dengan hakul adami tidak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Kalau misalnya diberitahu Pak tambah ngamuk, beritahu tambah ngamuk, itu gimana? Ya jangan beritahu. Terus solusinya gimana supaya kelak tidak dituntut? Solusinya, ya solusinya kirim Fatihah, bacakan istighfar untuk orang itu. Mudah-mudahan diampuni Allah dosa-dosa dia, sehingga kelak tidak mengganggu, tidak menghujat kami, tidak protes kami, tidak mengklaim kami. Oleh karenanya di akhir sholat subuh itu, waktu saya itu Astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya wal amwat. Pertama, mengistighfarkan diri sendiri. Astagfirullahaladzim li wali walidayya, kepada kedua orang tua kita, wali ashabil wajib wali ashabil huquqil wajibati alayya, dan orang-orang yang punya hak kepada saya ya Allah, kepadaku. Hak mereka, orang manusia, tetangga kita, teman kita punya hak yang ada di dalam kita. Misalnya pernah dipukul, pernah dilukai, pernah diambil barangnya, itu mereka punya hak kepada kita. Nah, ini dia dimintakan ampun itu. Barangkali itu kemudian tidak menuntut kelak di hadapan Allah. Kelak ini latar belakang pemikiran halal bihalal. Kenapa harus ada halal bihalal? Nanti terakhir saya sampaikan. Ya karena hakul adami itu tidak bisa hapus kesalahan itu. Kalau di awal kan siapa yang berpuasa Ramadan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kalau dosa-dosa dengan tetangga, teman biasa tidak diampuni. Nah, ini kemudian di situ dilewatkan halal bihalal itu, saling memaafkan dan terus itu antara lain. Nah, itulah antara lain kemurahan lagi misalnya seperti yang disebutkan dalam ayat 261 surah Al-Baqarah. Jadi surah Al-Baqarah ayat 261 kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim ya. Wallahu wasi'un alim. Mathalul ladzina, bagaimana terjemahnya Pak Guru? Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki,
dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Menanam satu biji, kemudian biji ini tumbuh menjadi 7 tangkai. Setiap 7 tangkai ada 100, ada 100, ada 100, dan seterusnya. Sudah 7 tangkai, padahal yang tanam hanya 1 biji, itu bercabang menjadi 700 tangkai. Setiap tangkainya berbuah 100 biji. Kan dari 1 menjadi 700. Itu kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi matalul ladzina yunfikuna amwalahum, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nah, jalan Allah itu jalan keridhaan Allah maksudnya. Apa saja, termasuk membelanja di rumah, membiayai SPP anak, membayar listrik, itu semua di dalam jalan keridhaan Allah. Dan jalan keridhaan Allah. Karena tadi habbatin, bagaimana orang itu menanam biji, kama habbatin ambatat sab'a sanabila, yang 1 biji itu tumbuh menjadi 7 tangkai, setiap 1 tangkai berbuah 100 biji. Sudah berapa? 700. 1 biji tumbuh dibalas oleh Allah 700. Nah, puasa ini tidak ada yang tahu balasannya. Untuk puasa ini tidak ada yang tahu balasannya kecuali Allah. Saking banyaknya, saking besarnya ibadah puasa itu. Kenapa seperti itu? Karena puasa itu dilaksanakan, ditunaikan dengan menjauhi larangan. Sedang ibadah-ibadah yang lain melaksanakan perintah. Sholat melaksanakan perintah, zakat melaksanakan perintah, haji melaksanakan perintah. Tapi puasa menjauhi larangan. Jangan makan, jangan minum, jangan ini, jangan rasan-rasan. Menjauhi larangan lebih berat daripada melaksanakan perintah. Karena lebih berat, maka pahalanya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Itu berbagai macam kemurahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pengetahuan kita tentang kemurahan Allah itu, kita perlu bersyukur, wajib bersyukur kepada Allah. Baik, Bapak, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia seluruhnya. Al-nya di sini alil jinsi, semua manusia. Ittaqu rabbakum, takutlah engkau rabbakum kepada Tuhan kalian. Ittaqu, takutlah kalian rabbakum kepada Tuhan kalian. Ayat ini atau surat ini, walaupun namanya Al-Hajj, berbicara juga tentang haji di dalamnya, tapi bukan berarti ini surah yang mewajibkan haji. Sebab perintah wajibnya haji itu disebutkan dalam ayat-ayat surah Al-Baqarah dan ayat-ayat surah Ali Imran. Antara lain, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu tentang kewajiban haji yang ada dalam surah Al-Baqarah. Itu pun perintah wajib haji itu setelah Nabi hijrah ke Madinah pada tahun keempat. Jadi setelah 4 tahun di Madinah, kemudian turunlah ayat tentang wajibnya haji yang ada dalam surah Al-Baqarah itu. Nah, itu pun juga kaum muslimin di Madinah belum bisa melaksanakan ibadah haji karena Mekah masih belum ditaklukkan. Penaklukan kota Mekah atau Fathi Mekah itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Itu pun juga belum bisa dilaksanakan haji karena masih baru gencatan senjata. Baru pada tahun ke-9 Rasulullah mengutus sahabat Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, untuk menjadi Amirul Hajj. Nah, di Indonesia kan kita dengar biasanya Menteri Agama, Amirul Hajjnya. Nah, waktu itu pada tahun ke-9 Hijriah itu Rasulullah menunjuk sahabat Abu Bakar untuk menjadi Amirul Hajj. Jadi haji pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin setelah berada di Madinah 9 tahun. Pada tahun 9. Sedang Nabi sendiri tidak ikut pada rombongan Abu Bakar ini. Tidak ikut. Baru pada haji yang ke-10. Pada tahun yang ke-10 Rasulullah baru haji. Dan ini yang pertama dan yang terakhir.
karena beberapa bulan setelah itu Rasulullah wafat. Jadi 1 kali cuma Rasulullah haji. Kalau puasanya 9 kali, 9 Ramadan. Jadi Ramadan ini juga diwajibkan pada tahun kedua Hijrah. Bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijrah. Nah, sebelumnya puasa Rasulullah, puasa Asyura dan puasa 3 hari setiap bulannya. Ketika di Mekah puasa Asyura dan kemudian puasa 3 hari setiap bulannya. Nah, setelah pindah ke Mekah, kemudian pada tahun kedua Hijrah turun berita puasa ini seperti yang sekarang. Waktu berproses. Nah, dulu ketika di awal Islam itu di Madinah, ketika baru kewajiban puasa ini, insaknya itu, menahan dirinya itu mulai dari tidur malam. Misalnya tidur malam jam 10, sesudah itu sudah tidak boleh makan lagi, walaupun jam 11 bangun, tidak boleh makan-makan. Tidak boleh kumpul dengan istri. Itu dulu. Atau sholat isyanya, sesudah sholat isya, itu sudah tidak boleh makan, minum, dan sebagainya. Dulu di awal Islam. Tapi kemudian ada perubahan, kemudian ada wahyu yang turun mempermudah. Karena itu menyulitkan. Nah, kemudian turun wahyu yang mempermudah bahwa puasa itu dimulai min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Jadi walaupun surah ini bernama surah Al-Hajj, tidak berbicara tentang kewajiban haji, karena kewajiban haji itu turun pada tahun keempat Hijriah yang dicantumkan dalam surah Al-Imran atau surah Al-Baqarah itu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Surah ini oleh ulama disebutkan sebagai surah Al-Mukhtalithah, surah yang bercampur baur. Dalam bentuk apa percampur bauran itu? Dalam bentuk, di dalam surah ini ada percampur bauran antara ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah itu artinya ayat-ayat wahyu yang turun dari Allah kepada Nabi Muhammad pada saat Nabi berada di Mekah atau sebelum hijrah ke Madinah. Ciri-cirinya, ini perhatikan, ciri-cirinya antara lain panggilan itu menggunakan ya ayyuhan nas. Beda dengan yang turun di Madinah. Di Madinah panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Beda. Nah, di dalam surah ini ada itu ya ayyuhan nas juga ada, ya ayyuhalladzina amanu juga ada. Sehingga ulama mengatakan bahwa surah ini adalah surah Al-Mukhtalithah, artinya surah yang bercampur baur antara ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Selain itu Bapak, surah Al-Hajj ini memiliki keistimewaan karena di dalamnya terdapat 2 ayat sajdah. 2 ayat sajdah itu, ayat sajdah seperti yang pernah saya sampaikan, ayat apabila dibaca itu sunnah sujud tilawah. Atau kalau tidak sujud tilawah diganti dengan baca al-baqiyatus sholihah. Al-baqiyatus sholihah itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Di mana 2 ayat itu? Yang pertama di ayat 18 kalau tidak salah. Kemudian yang kedua di ayat 77. Di dalam surah Al-Hajj ada 2 ayat saja. Coba diperiksa. Ayat 18. Ya. Nah, kemudian ayat 77. Ayat 77. Nah, di situ disunatkan sujud tilawah. Sebab sujud itu ada sujud tilawah, ada sujud syukur. Nah, kalau sujud tilawah, sujud yang dilaksanakan karena membaca ayat sajdah. Ayat sajdah. Nah, kalau di dalam surah Al-Hajj ini ada 2, dalam satu surah ada 2. Karena demikian maka surah Al-Hajj ini memiliki keistimewaan itu. Itu ciri ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Antara lain juga ciri ayat Makkiyah itu berbicara tentang akidah dan keimanan, tentang akhlak, tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu, berbicara tentang adab dan pahala. Belum berbicara tentang hukum. Kenapa? Karena di Makkah itu kaum muslimin belum mampu membentuk masyarakat muslim. Ya. Beda dengan ketika
hijrah di Madinah. Sudah terbentuk masyarakat Muslim. Karena sudah terbentuk masyarakat Muslim, perlu ada aturan-aturan hukum yang mengatur interaksi antara satu personal dengan personal yang lain dalam sebuah masyarakat. Apalagi kemudian di Madinah itu ada Yahudi, ada Nasrani, dan juga ada Muslim. Kalau di Makkah tidak ada Yahudi, Nasrani, nggak ada. Yang ada hanya musyrik, orang-orang musyrik. Ini antara lain ciri dari ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Nah, karena begitu, maka di Madinah ayat-ayat yang turun itu ada berbicara tentang hukum-hukum interaksi antara kaum muslimin dengan Yahudi, antara kaum muslimin dengan Nasrani, antara sesama muslimnya, pengatur perekonomian dan sebagainya. Itu antara lain ciri daripada ayat Madaniyah dan ayat Makkiyah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia seluruhnya, baik yang ada di Mekah pada waktu itu maupun yang ada di tempat lain sampai sekarang, laki maupun perempuan, yang mukmin atau yang muslim, yang kecil atau yang besar, semua terkena kata-kata manusia ini. Ittaqu rabbakum, takutlah engkau Rabbakum pada Tuhan kalian. Dengan jalan apa? Dengan jalan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan jalan taat. Kenapa? Innal zalzalatat sa'ati syai'un 'adzim, sesungguhnya goncangan kiamat itu. Karena sesungguhnya goncangan kiamat itu artinya goncangan bumi yang menandakan tanda-tanda akan datangnya kiamat. Goncangan bumi. Inna zalzalatas sa'ati, sesungguhnya goncangan bumi yang berkaitan dengan akan terjadinya kiamat, syai'un 'adzim, merupakan sesuatu yang agung, yang dahsyat, bergoncang, menggoncang. Kenapa? Kedahsyatan dan keagungan peristiwa menjelang datangnya kiamat itu karena tidak bisa dianalisa dengan akal. Kalau goncangan karena gempa misalnya bisa diamati, bisa dideteksi. Oh ini itu skala Richter. Pusat gempanya di laut itu. Pusat gempanya di gunung kan ada dua kan bentuk gempa itu. Ada vulkanik dan tektonik ya. Kalau tektonik pusatnya di laut, kalau vulkanik di gunung. Itu bisa dianalisa. Tapi kalau gempa goncangan karena menjelang kiamat tidak bisa dianalisa secara ilmiah. Karena saking dahsyatnya, saking dahsyatnya. Karena demikian pada ayat kedua, yauma tarawnaha tadkhulu kullu murdi'atin amma arda'at, yauma tarawnaha, pada hari itu engkau melihatnya goncangan itu, tadkhulu kullu murdi'atin, menjadi lalai, menjadi lengah. Kullu murdi'atin, setiap perempuan yang sedang menyusui. Ayat ini menunjukkan bahwa peristiwa goncangan yang dahsyat itu sebelum terjadi kiamat. Sebelum terjadi kiamat. Karena sudah goncangan dahsyat ini, saat-saat lagi akan terbit matahari dari barat. Ini tanda-tanda bahwa kiamat akan segera datang. Jadi sekali lagi peristiwa goncangan dahsyat dan terbitnya matahari dari barat itu belum lagi terjadi kiamat, tapi merupakan tanda-tanda sangat dekatnya kiamat. Ya bayangkan orang yang sedang menyusui anaknya menjadi lalai, menjadi lengah terhadap anaknya. Jadi lalai, amma ardu'at, tadhalu, menjadi lengah atau lalai, kullu murdi'atin. Siapa yang lalai? Kullu murdi'atin, setiap perempuan yang sedang menyusui, amma ardu'at, dari anak yang disusui. Ditinggal, saking takutnya terhadap goncangan ini. Wong goncangan gempa 7 skala Richter aja kita sudah keluar semua dari rumah. Tepuk rempa ya. Nah ini sudah tidak bisa dianalisa oleh akal berapa skala Richter. Kalau goncangannya sangat dahsyat, goncangannya sangat dahsyat. Sehingga itu tadi antara lain dirinya orang yang sedang menyusui saja tak enak kanan, sabar, bertahap. Watadau kullu dzati hamlin hamlaha, watadau, dan menggugurkan ketakutan itu kullu dzati hamlin kepada
Tad'u kullu dzati hamlin, dan menggugurkan setiap perempuan yang sedang hamil hamlah pada kehamilannya. Digugurkan karena takutnya, kemudian gugur. Kandungannya menjadi gugur karena takutnya, karena mentalnya tertekan gitu, nah, kemudian menjadi gugur kandungannya. Itu yang kedua. Yang pertama, perempuan yang sedang menyusui abai, lalai terhadap anaknya yang sedang disusui. Kemudian yang kedua, orang yang sedang hamil menjadi gugur anaknya oleh kandungannya karena ketakutan yang luar biasa. Yang ketiga, wataronna sukaro, wamahum bisukaro, wataronna, dan kamu melihat pada waktu itu anna kepada manusia sukaro, pada mabuk, wamahum bisukaro, padahal manusia itu tidak mabuk. Kelihatannya mabuk. Mabuk itu artinya orang yang tidak sadarkan diri, ya kan? Orang yang mabuk kan tidak sadarkan diri. Jadi kesadarannya sudah hilang, tinggal beberapa strip saja kesadarannya. Rata-rata secara mayoritas orang yang sedang mabuk itu hilang kesadarannya. Oleh karenanya kan sering ngamuk-ngamuk, misalnya ngambil barangnya orang karena kesadarannya. Karena itu mabuk diharamkan di dalam Islam, tidak boleh mabuk, tidak boleh mabuk. Watarunna sukaro, wamahum bisukaro. Watarunna, sedang kamu melihat pada waktu itu an-nasa kepada semua manusia sukaro, bagaikan mabuk karena tidak ada kesadarannya. Wamahum bisukaro, padahal mereka tidak mabuk sebetulnya. Walakin adzaballahi syadid. Kenapa? Sebab tiga itu abai terhadap susuannya, perempuan yang sedang menyusui abai, kemudian yang kedua yang sedang hamil kemudian gugur hamilannya, kemudian yang ketiga manusia sama-sama melihat bersamanya pada mabuk. Disebabkan walakin adzaballahi syadid, akan tetapi adzaballahi syadid, adab Allah syadid, yaitu dahsyat, luar biasa. Itu belum terjadi kiamat lah, belum terjadi kiamat. Kemudian dalam ayat-ayat watasirul jibala, gunung itu berjalan itu nanti di kiamat. Masya Allah. Ada gunung batu-batu saja sudah kita panik ya. Apa yang diberi arahan, ini tempat evakuasi ke sana. Nah, kalau musimnya kita goncangan ini tidak ada evakuasi begitu itu, sudah nggak mikirin itu. Semuanya pada takut, memikirkan diri sendiri, sampai kepada orang yang sedang menyusui saja ditinggal anaknya yang disusui. Sampai pada kehamilannya saja, hamilannya menjadi gugur. Bayangkan ini, Masya Allah. Oleh karenanya, ittaku, takutlah engkau. Kenapa perintah ittaku? Ittaku itu berasal daripada waqo. Waqo itu menghindari diri, menjaga diri agar supaya tidak terkena azab Allah. Jadi bertakwa itu artinya upaya untuk menghindarkan diri kita dari ancaman azab Allah. Karena ittaku itu maknanya menghindarkan diri atau menjaga diri. Wa minan nasi wallahu a'lam. Waktu itu pengamat profesor tidak mampu, pengamat yang juga begitu takut pada ini. Tidak sempat buka-buka teori ya. Nah, ini yang disebutkan dalam surah Al-Fatihah itu Malik Yaumiddin. Allah itu yang merajai Yaumiddin pada hari pembalasan. Termasuk pengantarnya adalah goncangan-goncangan. Allah yang hanya yang menjadi raja, yang lain menjadi kecil semua. Jadi pakar-pakar itu sudah nggak ada. Insinyur, profesor itu sudah nggak ada. Pada takut semua Pak. Gimana bisa memberi analisa? Kan sekarang masih normal, bisa katakan normalnya masih sombrut pendapat saya. Sampai terjadi perang bubat itu kata Seniman itu. Antara Pak Mahfud dengan DPR. Kacau sekali sekarang. Kalau nanti goncangan ini udah nggak ada debat begini, sama-sama menghindarkan diri semua.
Baik, kalamun qadimul la yamullu sama'uhu tanazza'a an qawlin wa fi'lin wa niyati bi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hirati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa alin wa ashabin bi'imnil tubuyati wa ya rabbi zidni bi ilman wa hikmatan bijahin nabi man ja'ana bil hidayati wa ya rabbi waffiqni bi taqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bi husni khatimati alaihi salatullah thumma salamuhu wa alin wa ashabin bihim nil tuhajati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina